Kamu harus tahu ini, yaitu waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikanlah yang terbaik untuk hari ini. Setiap saat merupakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja, tetapi manfaatkanlah setiap detiknya untuk menjadikan dirimu lebih baik. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Overthinking. Kamu sedang overthinking? Jangan batasi dirimu sendiri untuk meraih akan apa kau impikan dalam hidupmu. Terkadang kita cenderung terjebak dalam pemikiran yang berlebihan, mempertanyakan setiap langkah yang kita ambil. Namun, jangan biarkan overthinking menghambatmu untuk mencapai potensimu. Karena kamu pantas untuk hidup tanpa batasan dan mencapai hal-hal besar yang kau impikan. Kerja, kerja, kerja. Karena dengan bekerja lebih sungguh-sungguh, kita dapat menghasilkan sebuah karya yang sangat berkualitas. Bekerja bukan hanya sekedar rutinitas harian, tetapi seharusnya menjadi sebuah komitmen dan dedikasi untuk mencapai hasil terbaik. Jadi, mari terus kerja, dan kerja dengan penuh semangat dan dedikasi untuk mencapai kesuksesan dan menghasilkan karya terbaik. Sedang mikirin apa sih? Kadang pikiran dan rencana manusia itu terlalu sempit dibandingkan dengan pikiran dan rencana Tuhan. Tuhan punya jalan yang lebih baik dan lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Jadi, saat rencanamu terasa buntu, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih luar biasa untukmu. Serahkan segalanya padanya, karena di balik setiap tantangan ada berkat yang telah Dia persiapkan untuk kita. Mau mencapai kesempurnaan? Kegiatan kita mencapai kesempurnaan hanya ketika itu semua berkenan pada Tuhan. Dalam upaya kita mencapai kesempurnaan, seringkali kita menemukan diri kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam semua hal yang kita lakukan. Jadi, mari kita merangkul ketidaksempurnaan, belajar dari kesalahan kita, dan berusaha untuk pertumbuhan diri, karena di sanalah kesempurnaan sejati berada. Apa yang menjadi harapanmu? Berharap itu bukan hanya menunggu saja, namun juga harus disertai doa dan kerja keras pula. Harapan adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk mencapai impian dan tujuan hidup kita. Tanpa harapan, kita mungkin akan terjebak dalam rutinitas tanpa arah yang jelas. Namun, harapan juga tidak boleh hanya sebatas impian di pikiran kita. Jadi, merasa kosong? Meski sekarang kamu merasakan kekosongan dalam hidupmu, percayalah selalu bahwa Tuhan takkan pernah meninggalkanmu sendiri. Saat kita merasa kehilangan, saat hati terasa hampa, janganlah putus asa. Karena di balik setiap kekosongan, ada ruang untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita merasakan kehampaan, itulah saat yang tepat untuk mencari arti yang lebih dalam hidup kita. Jadi, jangan biarkan kekosongan merusak semangatmu. Hey the words, welcome to our video on the power of love. Love is not just a feeling, it's a courageous act of hope, a beautiful journey of sharing and caring, and an emotional roller coaster that can bring tears of joy and sadness. Join us as we explore the gift of happiness that love brings into our lives. Love is the courage to hope, sharing, and crying. Happiness is a gift. Get ready to be inspired. Like and share this video to make more love. Kamu sangat sibuk? Jangan biarkan waktu sibukmu mengganggu waktumu bersama keluargamu. Keluarga adalah hal yang penting dalam hidup kita, dan kita harus mengutamakan waktu bersama mereka. Segera lupakan pekerjaan dan kesibukanmu sejenak, dan habiskan waktu berkualitas dengan keluargamu. Jadi, berikan waktu terbaikmu untuk orang-orang terkasih di hidupmu, karena mereka adalah yang paling berharga. Hah! Kamu terlalu kuat? Bukan hanya orang yang kuat yang perlu dikuatkan, tapi juga orang yang lemah yang lebih membutuhkan kekuatan tersebut. Kekuatan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang sudah kuat, tapi juga bisa dikembangkan dalam diri mereka yang masih lemah. Jadi jangan meremehkan kekuatan yang ada dalam dirimu, tapi juga jangan ragu untuk membantu orang lain yang merasa lemah dalam mencapai kekuatannya. Hei, berdoalah dengan kerendahan hati pada Tuhan dan serahkanlah segala sesuatunya padanya.
Ketika kita berdoa dengan kesadaran diri yang rendah, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk lemah dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dalam doa kita melepaskan ego dan keinginan kita sendiri, dan mengizinkan kehendak-Nya yang lebih besar untuk terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita berdoa dan serahkanlah segala sesuatunya padanya ya. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitasmu? Bersyukur dan berterima kasihlah pada Tuhan atas segala rahmat yang Ia berikan bagimu hari ini. Saya tahu rasanya, dan itulah mengapa saya ingin mengingatkan kita semua untuk selalu memiliki sikap positif dan mengucapkan rasa syukur dalam setiap rutinitas kita. Jadi, mari bersama-sama menghargai dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas semua yang telah Ia berikan kepada kita ya. Harapanmu meleset ketika apa yang kita harapkan sedikit menyimpang. Tuhan mengajarkan untuk berserah padanya, sabar, dan tetap berdoa. Setiap orang pasti memiliki harapan dalam hidupnya. Harapan untuk mencapai tujuan, harapan untuk kebahagiaan, harapan untuk kesehatan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah dan teruslah berdoa. Ingatlah bahwa setiap pengalaman hidup ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Mau jadi orang baik, kadang memang sulit menjadi orang baik, tetapi lebih baik menjadi orang baik walaupun sulit. Menjadi orang baik tidak selalu mudah, tetapi pasti sepadan. Di dunia yang penuh dengan kesibukan seperti saat ini, di mana setiap orang tampak fokus pada kebutuhan dan tujuan mereka sendiri, tindakan menjadi baik dapat membuat perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, mari berusaha menjadi lebih baik dalam kata-kata, tindakan, dan pemikiran kita. Berbuat baiklah selalu, jangan pernah berhenti berbagi kebaikan agar sekembalimu pada Tuhan, Ia akan berterima kasih karena kau telah membantunya berbagi kebaikan. Selalu berbuat baik kepada orang lain adalah hal yang sangat penting. Saat kita berbuat baik, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Jadi, mari kita terus berbuat baik dan tidak pernah berhenti dalam berbagi kebaikan. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, Ia akan berterima kasih kepada kita atas kebaikan yang telah kita lakukan. Kamu mau lebih dari apa yang telah kita capai? Jika kemarin kita bisa melakukan yang terbaik, percayalah bahwa hari ini pun kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Setiap langkah kecil yang kita ambil telah membawa kita menuju kesuksesan, namun kita tidak harus berhenti di sana. Masih banyak peluang di hadapan kita untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita terus mengasah kemampuan kita, belajar dari pengalaman, dan berusaha menjadi yang terbaik. Teruslah berusaha, teruslah berinovasi, dan berikan yang terbaik dalam setiap langkah kita. Bagaimana kamu melihat pekerjaanmu? Cara pandang kita terhadap pekerjaan dapat memiliki dampak besar pada kinerja kita. Pekerjaan dapat dipandang sebagai sebuah kewajiban yang membosankan, atau sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh dan mencapai potensi kita yang sebenarnya. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan kinerja kerja kita, menikmati apa yang kita lakukan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di tempat kerja. Keluar yuk dari zona nyaman, karena saat kita keluar dari zona nyaman kita, maka kita akan lebih mengenal lagi luasnya dunia ini. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang nyaman dan aman. Meskipun ada faktor kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tapi terkadang kita juga merasakan kebosanan dan stagnasi. Jadi, ayo keluar dari zona nyaman kita dan berani mencoba hal-hal baru ya. Hei, mari kita ubah hidupmu menjadi lebih baik. Caranya adalah dengan belajar dan bekerja untuk meningkatkan keadaan atau membuat yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah ragu untuk mempelajari hal-hal baru dan mencoba hal-hal baru. Jadi, mari mulai sekarang dan jadikan setiap hari sebagai langkah menuju kesuksesannya. Yuk bagiin pesan ini ke teman-temanmu ya. Apa yang bisa kita pahami tentang doa? Doa adalah suatu bentuk komunikasi dengan Tuhan, yang memungkinkan kita untuk berbicara langsung dengannya. Doa merupakan alat komunikasi terbaik yang diberikan kepada umat manusia untuk berinteraksi dengan pencipta mereka. Melalui doa, kita bisa mengungkapkan harapan, ketakutan, kebutuhan, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami arti dan pentingnya doa serta menggunakan doa dengan sebaik-baiknya. Apa kamu sedang menyesal? Penyesalan takkan merubah apapun.
Tetap perjuangan impianmu dan jangan pernah menyerah. Setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini adalah langkah menuju kesuksesan di masa depan. Mungkin saat ini kamu mungkin hanya melihat tantangan dan rintangan yang menghadang, tetapi percayalah, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi, jangan biarkan penyesalan menghalangi langkahmu ya. Kamu sedang meratapi sesuatu yang pergi, dan sekarang kamu merasa sedih. Namun, jangan terlalu banyak menyesali apa yang telah pergi, karena mungkin kamu sedang kehilangan sesuatu yang baik. Namun, kita tidak pernah tahu apa yang akan datang di masa depan. Mungkin saja perpisahan itu memang menyakitkan, tapi kita juga boleh berharap bahwa hal yang lebih baik sedang menanti kita di depan sana. Jadi, jangan terlalu larut dalam kesedihanmu ya. Menyesali sesuatu yang pergi? Jangan sesali apa yang telah pergi. Kamu mungkin kehilangan sesuatu yang baik, tapi kamu juga mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Menyesali sesuatu yang pergi tidak perlu menjadi beban berat bagi kita. Ketika sesuatu yang paling kita cintai pergi dari hidup kita, mungkin itu adalah kehilangan yang menyakitkan. Jadi, mari kita terus melangkah maju, percaya bahwa ada takdir yang lebih baik menanti kita di depan sana. Kamu ingin tahu mengapa giat di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia? Percayalah, giat di dalam Tuhan itu takkan pernah sia-sia. Ini berarti kita melepas beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala yang kita butuhkan. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Dia akan mengarahkan langkah-langkah kita dan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan yang kita perlukan dalam setiap situasi. Jadi, percayalah bahwa giat di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kamu selalu merasa tidak bisa. Kata "tidak bisa" seringkali membuat kita berhenti berusaha. Namun, apakah kamu pernah berpikir bahwa kata-kata tersebut sebenarnya hanya batasan yang kita ciptakan sendiri? Jika kita selalu mempercayai bahwa kita tidak bisa, maka kita tidak akan pernah mencoba dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi, mari kita mengganti kata "tidak bisa" dengan kata "bisa" dan menghadapi setiap tantangan dengan semangat dan kerja keras. Hey, time goes by so fast. People go in and out of your life. It's in these fleeting moments that we must never miss the opportunity to tell these people how much they mean to us. Whether it's a family member, a close friend, or even a colleague, expressing our appreciation and love towards them is essential. Remember, every moment counts, and every person deserves to know how much they matter. Let's seize the opportunity and express our heartfelt sentiments to the people who make our lives brighter. Kamu mau hidupmu lebih baik? Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu, dan biarlah kehendaknya jadi dalam hidupmu. Hidup yang diarahkan oleh Tuhan adalah jalan yang sejati dan akan membawa kebahagiaan sejati. Ketika kita merangkul kehendak Tuhan, Dia akan mengarahkan langkah-langkah kita dan memberikan keberkatan yang tak terduga. Jadi, luangkan waktu untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan hiduplah sesuai dengan rencananya ya. Hei, berbuat baiklah dan jadilah benih kebaikan dimanapun kamu berada agar kamu dapat menuai kebaikan pula dari banyak orang. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Tindakan kebaikan merupakan energi positif yang dapat menciptakan lingkaran kebaikan yang tak terbatas. Jadi, mari jadi benih kebaikan dimanapun kita berada, sehingga kita dapat menuai kebaikan dari banyak orang. Jangan berhenti sekarang, apapun kesulitan yang kamu hadapi, tak cukup kuat untuk menggagalkan kamu, kecuali jika kamu menyerah dan berhenti. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ambil waktu untuk merenung dan temukan kekuatan dalam dirimu yang akan membantu kamu melanjutkan perjalananmu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju tujuanmu adalah kemajuan. Tetaplah tegar dan lanjutkan, karena kamu memiliki potensi yang tak terbatas. Mau menyerah? Menyerahlah pada Tuhan, berikan seluruh hidupmu padanya dan biarlah Ia yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita merasa lelah dan tertekan oleh cobaan hidup, kita seringkali cenderung mencari jalan keluar yang mudah. Namun, melalui iman dan keyakinan pada Tuhan, kita bisa menemukan kekuatan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Jadi, serahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan Ia yang memimpin kita di jalan yang benar.
Mau mengumpat atau menghujat seseorang di belakang, itu tidaklah baik. Sebagai gantinya, lebih baik kita mendoakan sesama daripada menghujat mereka dari belakang. Ketika kita mendoakan sesama, kita mengirimkan energi positif dan kebaikan kepada mereka. Kita bisa berharap agar mereka mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Jadi, daripada menyebarkan umpatan dan hujatan, mari bersama menciptakan energi yang positif. Apakah Anda ingin merubah masa depan Anda? Jika Anda benar-benar ingin merubah masa depan Anda perlu melakukan perubahan mulai sekarang dan jangan menunda-nunda lagi. Masa depan adalah sesuatu yang dapat Anda bentuk dengan tindakan Anda saat ini. Jadi, mulailah sekarang untuk menciptakan masa depan yang Anda impikan. Mengubah masa depan tidaklah mudah, tetapi dengan ketekunan dan kerja keras, Anda dapat mencapai semua tujuan Anda. Jangan biarkan kesempatan tersebut terlewat begitu saja, karena ia mungkin tidak akan datang lagi. Hei, hormati dirimu. Karena saat kamu menghormati dirimu secukupnya, maka tak ada rasa kecewa lagi. Sebab dirimu merasa lebih besar dari masalah apapun. Bangkitlah dan hadapi setiap rintangan dengan kepala tegak. Keberanian dan ketulusan hati akan membawa dirimu menuju kesuksesan yang tak terbatas. Selalu ingat, kamu memiliki potensi besar yang belum terungkap. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, karena kamu adalah sumber kekuatan tanpa batas. Kamu dapat sebuah peluang, ambil setiap peluang yang ada dan jangan pernah sia-siakan setiap peluang yang ada. Kamu memiliki peluang yang tak terbatas di dunia ini. Setiap harinya, banyak peluang yang muncul dalam kehidupanmu. Jangan pernah lewatkan atau sia-siakan setiap peluang yang ada. Jadilah orang yang siap mengambil setiap peluang, baik itu dalam karir, cinta, atau hobi. Dengan mengambil setiap peluang dengan penuh keyakinan dan tekad, kamu akan melihat betapa besar potensi yang kamu miliki. Hei, jangan lupakan jasa seseorang yang pernah membantumu menjadi hebat seperti sekarang. Mereka mungkin telah memberikan dorongan, dukungan, atau bahkan pengetahuan dan keterampilan yang sangat berharga bagi kesuksesanmu. Selalu ingat untuk berterima kasih kepada mereka karena tanpa bantuan mereka, mungkin kamu tidak akan bisa sejauh ini. Yuk, tunjukkan apresiasi dan rasa terima kasihmu kepada mereka hari ini. Hey, do you know? Every day is a precious moment that we get to spend together with all the people we cherish. Each day brings us new opportunities, new experiences, and new adventures. It's a chance for us to make memories, learn and grow, and make a difference in the lives of those around us. So let's make the most of each day, cherishing the time we have with loved ones and valuing the moments we share with others. Because in the end, it's these precious moments that shape our lives and make them truly meaningful. Kamu senang menyembah? Saat kamu menyembah Tuhan, tidak hanya kehidupanmu yang akan berubah, tetapi juga segala sesuatu di sekitarmu. Saat kamu dengan tulus menyembah Tuhan, kuasa-Nya akan bekerja dalam hidupmu dan memulihkan segala yang telah rusak. Ketika hati kita dipenuhi oleh pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kita akan mengalami kehadiran-Nya yang luar biasa. Teruslah menyembah, dan saksikanlah bagaimana kuasa Tuhan memenuhi dan memperbaiki hidupmu. Apa kamu sedang merasa kecewa? Meskipun kamu merasa kecewa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakanmu, bahkan sedikit pun, meskipun kamu sering mengecewakannya. Kasih-Nya dan kesetiaan-Nya tetap tak tergoyahkan, dan Ia selalu ada untukmu, siap mengangkatmu dan membimbingmu melalui segala situasi. Jadi, jangan terlalu larut dalam kekecewaanmu. Sebaliknya, percayalah pada rencana Tuhan dan temukan kenyamanan dalam pengetahuan bahwa Ia tidak akan pernah mengecewakanmu. Apa hal terbaik dalam hidupmu? Hal terbaik dalam kehidupanmu adalah ketika kamu dapat melewati 365 hari dalam hidupmu dengan baik, dan kamu masih dapat mengucap syukur karenanya. Setiap hari adalah anugerah, dan ketika kamu dapat memanfaatkannya dengan baik, itu adalah kesempatan besar dalam hidupmu. Jadi, mulai sekarang, ingatlah bahwa hal terbaik dalam hidupmu adalah ketika kamu dapat menghargai setiap saat dan mengisi hidupmu dengan kebaikan, cinta, dan harapan. Kamu punya waktu dengan keluarga? Keluarga adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan untukmu, maka jangan pernah sia-siakan waktumu bersama keluargamu. Saat kita sibuk dengan pekerjaan dan kewajiban sehari-hari, seringkali waktu bersama keluarga menjadi terabaikan. Namun, ingatlah bahwa keluarga adalah tempat kita merasa dicintai, didukung, dan diterima apa adanya.
Jadi, kamu sedang mengusahakan sesuatu, Tuhan memberikan arena kehidupan kepada kita. Jadi keberhasilan kita sangat tergantung dari usaha yang kita lakukan. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah, kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Bersiaplah untuk melebarkan langkah dan berjuang, karena dengan usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. kamu merasa jatuh? Saat kita berpegang kuat pada Tuhan, maka takkan ada yang mampu menjatuhkan kita sebab Tuhan pun takkan membiarkanmu jatuh. Ketika kita mempercayakan hidup dan keputusan kita kepadanya, Dia akan menjadi penolong dan pendamping setia dalam setiap langkah kita. Ingatlah, Tuhan tidak hanya mampu memulihkan kita, tetapi juga memberikan kita kekuatan untuk melampaui batas dan mewujudkan impian kita. Kamu memiliki kelemahan? Sebuah kelemahan akan menjadi senjata yang tajam saat kita mau mengubahnya menjadi kekuatan dalam hidup. Kelemahan adalah bagian alami dari manusia. Terkadang kita merasa lemah, tidak berdaya, atau terpuruk karena kelemahan yang kita miliki. Ketika kita menyadari kelemahan yang ada dalam diri kita dapat melihatnya sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri. Jadi, jangan biarkan kelemahan menghalangi kita ya. Kamu ingin semua berjalan baik dan positif? Semua yang baik dan positif dalam diri hanya akan terjadi kalau kita mengizinkan Allah berkarya dan memproses hidup kita. Ketika kita memberikan izin kepadanya untuk mengambil kendali, Ia akan mengarahkan langkah-langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam proses ini, kita perlu memiliki kepercayaan penuh bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Jadi, Hei, kamu tahu pemenang? Pemenang selalu mencari solusi, sementara pecundang selalu mencari jalan untuk melarikan diri. Pemenang tidak takut menghadapi tantangan dan bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mempunyai ketekunan dan tekad yang kuat untuk meraih keberhasilan. Tidak ada batasan bagi pemenang karena mereka selalu mencari cara baru untuk berkembang dan bertumbuh. Dan, jadilah pemenang yang merangkul tantangan dan mencari solusi untuk meraih tujuanmu ya. Kapan kamu datang ke Tuhan? Datanglah pada Tuhan dengan hati yang tulus, jangan hanya datang saat kau membutuhkannya saja. Sebab Tuhan selalu siap mendengarkan doa dan permohonan kita. Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tak terbatas. Ketika kita datang kepadanya, kita akan merasakan hadiratnya yang penuh kasih dan pengampunan. Jadilah orang yang datang kepada Tuhan bukan hanya ketika membutuhkan, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. ingin melihat mujizat? Milikilah iman yang melampaui keadaan, maka pasti kamu akan melihat mujizat. Iman yang sejati adalah ketika kita benar-benar percaya dan mengandalkan Allah dalam setiap keadaan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dengan membangun iman yang melampaui keadaan, kamu akan menjadi saksi nyata dari mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Do you know life is beautiful? Life is beautiful if you can enjoy the process. Life is a beautifully complex journey filled with countless moments of joy, sorrow, love, and growth. It is a precious gift that should be cherished and appreciated every day. Often, we get caught up in the hustle and bustle of our daily lives, forgetting to take a step back and truly experience the beauty that surrounds us. So let's remember to slow down, to appreciate the beauty that lies in the simple pleasures, and to find gratitude for the gift of life. Apa yang kamu sudah usahakan dalam hidupmu? Setiap usaha yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang setimpal dengan apa yang kita usahakan. Kita semua memiliki impian dan tujuan dalam hidup. Kadang-kadang, kita akan mengalami kegagalan dan rintangan di sepanjang jalan. Tetapi jika kita tetap berusaha dengan tekad dan semangat yang kuat, kita akan mencapai hasil yang memuaskan. Jadi, jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpi kita ya. Berharap pada siapakah kamu sekarang? Ya, ketika kamu memilih untuk berharap dan berserah pada Tuhan, kamu akan merasakan kedamaian dan keamanan dalam hidupmu. Setiap harapan yang kamu letakkan di dalamnya akan diberikannya dengan baik dan sempurna. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan menghalangimu untuk berharap padanya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan ya.